Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa pada pagi hari ini dan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Eh, Pada pagi hari ini, seperti yang Bapak katakan, kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Khalifah kedua pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi Khalifah atas tunjukan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membuat surat wasiat sebelum meninggal dan akhirnya menunjuk Khalifah Umar bin Khattab sebagai pengganti. Singkat cerita begitu ya. Dan pekan kemarin Bapak sudah memerintahkan pada kalian untuk menonton sebuah video. Kalian juga sudah mengisi soal di Google Form ya. Bapak harap video kemarin kalian bisa mengambil banyak pelajaran dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang intinya adalah Khalifah sangat bertanggung jawab, Khalifah sayang terhadap rakyatnya, dan peduli terhadap rakyat kecil. Baik, mari kita masuk ya. Nah, sebelum kita masuk materi, ini ada penyampaian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kemarin belum Bapak sampaikan ya. Silakan dibaca. Di sini ada 4 kompetensi inti dan 4 kompetensi dasar. Kompetensi intinya bisa kalian baca, kompetensi dasarnya Bapak jelaskan ya. Menghayati kepribadian dan perjuangan Khalifah Umar bin Khattab sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak hanya paham kisah tentang Umar bin Khattab, tapi kita juga bisa menghayati. Lalu yang kedua adalah meneladani perilaku terpuji Khalifah Umar bin Khattab. Setelah kita menghayati, kita bisa meneladani. Misalkan contoh sikap tanggung jawabnya, kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh orang tua kita. Lalu ada juga yang ketiga, memahami sejarah kepribadian dan perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat adalah menyajikan strategi kepribadian dan perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Harapannya nanti kalian bisa menjelaskan kembali atau menuliskan kembali tentang kisah atau sejarah dari Khalifah Umar bin Khattab. Baik, yang pertama adalah biografi Umar bin Khattab. Biografi ini adalah sebuah riwayat hidup ya, riwayat hidup atau penjelasan singkat terhadap kepribadian dari Umar bin Khattab. Nah, ini adalah silsilah atau nasab keturunan dari moyangnya Umar bin Khattab ya, yang ternyata masih ada sambungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Umar bin Khattab di sini dari beberapa generasi ke atas bertemu darah Nabi Muhammad dan Umar di Ka'ab. Ya. Lalu kepribadiannya atau gambaran umum tentang Umar bin Khattab adalah dia berasal dari suku Adi. Nah, ini suku Adi itu yang ini, suku Adi. Moyangnya ya. Ada berapa keturunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keturunan. Ini 8 generasi berasal dari suku Adi. Lalu berasal dari keluarga menengah. Pada saat itu keluarganya Umar bin Khattab termasuk keluarga menengah, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Lalu Umar bisa membaca dan menulis. Pada saat itu membaca dan menulis itu adalah keterampilan yang sangat-sangat langka di bangsa Arab, karena bangsa Arab saat itu masih mengandalkan hafalan, bukan membaca dan menulis. Jadi semua yang diterima tidak ditulis, semua yang diterima mereka ingat-ingat dan mereka hafalkan, tidak ditulis seperti pada masa sekarang kan buku-buku ditulis, semuanya ditulis. Tapi pada masa itu masih menekankan budaya hafalan. Maka dari itu keterampilan membaca dan menulis menjadi sangat langka saat itu.
Lalu pribadinya keras gitu. Nah, jadi sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab terkenal keras gitu. Suka bergelut gitu ya. Suka menantang orang. Apabila bertengkar, dia tidak pernah kalah dan tidak pernah takut dengan siapapun. Di badannya itu tinggi besar Umar bin Khattab itu. Bahkan dalam kita dikisahkan bahwa iblis pun takut dengan Umar bin Khattab. Lalu di samping itu Umar juga dermawan dan lembut gitu. Dermawannya dibuktikan dengan Umar itu di kisah kemarin ya, membantu rakyatnya dan lembut, tidak suka marah walaupun sudah disinggung oleh rakyatnya di depan mukanya sendiri. Dia tidak marah, tetap lembut, peduli dan adil serta bertanggung jawab. Itu tadi ya sekilas dari biografi Umar bin Khattab. Lalu kepribadiannya, dia cerdas seperti yang Bapak katakan tadi ya. Pada masa itu masih sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Umar bin Khattab pada saat itu bisa membaca dan menulis. Ini bukti dari bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang cerdas. Nah, lalu pemberani. Dia tidak takut dengan siapapun ya. Pandai bergulat. Itu jiwa pemberani Umar bin Khattab ini dibawa sampai masuk ke Islam sehingga Islam menjadi lebih kuat saat Umar bin Khattab masuk Islam. Lalu dermawan. Nah, saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab pernah bersedekah kepada rakyatnya yang dibagi-bagikan kepada rakyatnya sebesar 400 dinar. Nah, kalau dirupiahkan sekarang itu sekitar 1,4 miliar. Jadi sedekah dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Nah, bertanggung jawab juga ditandai dengan tanggung jawabnya memberi makan janda miskin yang tadi yang diceritakan dalam video pekan lalu. Lalu lembut. Nah, ini luluh dengan bacaan Al-Qur'annya. Luluh dengan bacaan Al-Qur'an ini adalah kisah yang unik dari Umar bin Khattab. Dia masuk Islam itu karena mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an dan membacanya sendiri. Ceritanya adalah saat itu Umar bin Khattab sangat marah bahwa Islam semakin berkembang. Bahkan termasuk adiknya sendiri itu masuk ke dalam Islam. Nah, itu membuat Umar bin Khattab yang terkenal tegas dan keras tadi marah. Dia marah mencari adiknya. Nah, saat sampai ke rumah adiknya, dia mendengarkan adiknya sedang membaca Al-Quran. Nah, hal itu membuat Umar bin Khattab penasaran apa yang dibaca. Saat itu adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 8. Nah, saat diperlihatkan bahwa adiknya membaca Al-Quran dan Umar melihatnya gitu ya, Umar membacanya juga, maka saat itu hati Umar bin Khattab menjadi luluh dengan kata-kata dalam Al-Quran, dengan syair yang sangat bagus dalam Al-Quran. Nah, ini membuat Umar bin Khattab ingin masuk Islam dan mencari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Mekah saat itu takut, khususnya yang Muslim ya. Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad. Namun ternyata ketakutan Muslim ini salah gitu. Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad bukan untuk membunuhnya, tapi untuk masuk ke dalam Islam. Hal ini membuat Islam semakin kuat saat Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Mungkin itu dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Tolong dicatat, tolong dihafalkan dari biografi tadi dan kepribadian Umar bin Khattab. Insyaallah akan kita sambung dengan pekan depan. Baik, cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.